Anda kembali bersama kami di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Sheila Purnama. Sebelum kita memasuki informasi selanjutnya, saya terlebih dahulu akan menyapa Ustaz Subki Al-Bukhri yang sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Subki, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat Ustaz ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, baik, kita akan lanjutkan informasi kita ya Ustaz. Pemirsa inilah dipicu persoalan rumah tangga. Seorang suami nekat menusuk istrinya di Kabupaten Tangerang, Banten. Sempat melarikan diri, tersangka berhasil ditangkap warga. Warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten seketika gempar kala berusaha menangkap pria yang nekat menusuk istrinya. Sempat berusaha kabur, Yadi berhasil dikepung warga hingga nyaris jadi sasaran kemarahan massa. Untungnya ada polisi yang langsung datang membawanya ke Polsek Cikupa. Penusukan terjadi karena dipicu persoalan rumah tangga. Keduanya diketahui sering cekcok urusan ekonomi. Katanya sih saya dengar ya, itu udah dari bulan puasa katanya udah cekcok. Itu doang, saya tahunya seperti itu doang udah. Korban kini mengalami luka tusukan di bagian leher dan juga tangan. Kala itu tersangka gelap mata karena masalah sepele. Selain masalah keuangan, peristiwa penusukan terjadi saat mati lampu dan hendak memperbaiki sekring listrik di dalam kamar korban yang dikunci. Tiba-tiba korban yang berada di dalam kamar ditusuk menggunakan pisau dapur. Suaminya itu pekerjaan sebagai sopir, namun semenjak puasa itu sudah banyak kurang lah pendapatan, sehingga dari kejadian itu sehingga sering terjadi percekcokan mulut. Pria yang berprofesi sebagai sopir online itu kini terancam 4 tahun penjara. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Astagfirullahaladzim, ini karena cekcok hal sepele sampai tega menganiaya sang istri. Padahal perselisihan kecil dengan pasangan biasa terjadi dalam rumah tangga kan ya Ustaz ya. Nah, dalam kekerasan rumah tangga ini yang sering terjadi. Kemudian yang saya ingin tanyakan, seperti apa sih Ustaz pandangan Islam tentang bagaimana sebaiknya seorang suami memperlakukan istri, terutama jika memang ada perselisihan gitu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Sesungguhnya kalau di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19 ya, udah ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan suami untuk muasyarah bil ma'ruf. Makanya dalam ayat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang terjemahannya bergaullah dengan mereka para istri kalian semua dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Dan ayat ini biasa nih kalau di dalam pernikahan atau di dalam akad nikah gitu ya, biasa itu dari petugas pencatat dari kantor urusan agama itu biasanya suami disodorkan selembar kertas ya untuk dibacakan oleh seorang suami, walaupun ini bukan merupakan satu rukun atau sesuatu yang diatur di dalam agama, tapi memang kemudian Departemen Agama khususnya kantor urusan agama ini sekaligus suami itu berjanji di awal untuk muasyarah bil ma'ruf ya, untuk bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Bahkan saat suami misalnya tidak hadir memberi nafkah bagi istri selama beberapa bulan yang ditentukan, maka si istri bisa melapor ke kantor urusan agama untuk kemudian mendapatkan keputusan. Apabila misalnya dalam sebutlah 3 bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah lahir batin, maka nanti kalau suami membaca sigot ta'liq ya, kemungkinan nanti dari hakim akan memutuskan sesuatu perkara yang jelas apabila suami pergi begitu saja meninggalkan istri.
Kembali kepada muasyarah bil ma'ruf, kembali kepada bagaimana bergaul, bagaimana bermuamalah, bagaimana berhubungan dengan istri terutama di dalam rumah tangga. Islam sudah berpesan supaya bergaul sesuai dengan cara yang paling baik, sesuai dengan adat atau uruf, bagaimana seorang suami sebagai pemimpin yang melindungi. Dan kemudian dalam An-Nisa ya, ayat yang ke-34 dikatakan qawwam, ya, qawwam itu adalah sebagai pemimpin, rabbul usrah ya, yang berusaha dengan sebaik-baiknya, sebagaimana hadis Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, kata Nabi, untuk istri dan anak-anaknya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarganya. Lah, walaupun di dalam ayat atau di dalam Al-Quran ada opsi terakhir, seorang suami ya boleh melakukan satu tindakan yang lebih keras terhadap istri, tapi Nabi sebagai satu-satunya contoh dalam kehidupan, beliau bahkan tidak pernah ya memukul istrinya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita mau dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita berusaha untuk menjadikan Nabi sebagai satu-satunya teladan dalam kehidupan ya, dan berbuat baik kepada istri kita. Jadi jangankan menganiaya gitu ya Ustaz ya, bahkan meskipun boleh memukul, Rasulullah aja nggak pernah mencontohkan memukul istrinya seperti itu Ustaz ya. Iya, karena ayat itu kan turun pada saat itu banyak suami ya, saat Al-Quran itu turun banyak suami langsung saja memukul. Nah, di Quran dia ditaruh di posisi paling terakhir. Ya, setelah wa'idhuhunna, berikan nasihat dia kalau dia salah. Wahjuruhunna fil madaji', ya kalau memang ini pisahkan dia di tempat tidurnya atau tidak tidur bersama dengan istrinya untuk memberikan satu hukuman. Baru ada kata darb, tapi itu juga tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Baik. Ini menunjukkan walaupun secara umum suami biasanya berbuat kasar pada masa itu kepada istrinya, Nabi mencontohkan bahwa ini adalah ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Ustaz.